Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Haji Bahauddin Nur Salim, akrab dipanggil Gus Baha, seorang ulama karismatik asal Rembang, sering mengingatkan bahwa hidup tidak perlu selalu dipenuhi konfrontasi dan pembuktian diri di hadapan orang lain. Baginya, kesabaran dan ketulusan adalah jalan sunyi yang justru membuat seseorang dituntun Allah menuju kebaikan yang lebih luas. Dalam salah satu pengajiannya, Gus Baha berkata, orang kalau sabar, Allah itu yang akan bela. Tidak usah kamu repot-repot melawan. Nanti Allah sendiri yang menunjukkan kebenaranmu. Ibnu Athaillah As-Sakandari mengingatkan, ma taraka minad dunya syai'an illa awwadahullahu fil akhirati wa ma huwa khairul lahu. Tidaklah seseorang meninggalkan sesuatu dari dunia, melainkan Allah akan menggantinya di akhirat dengan yang lebih baik baginya. Di setiap ruang kehidupan, baik itu kantor, organisasi sosial, majelis ilmu, hingga partai politik, kita kerap bertemu dengan tipe manusia yang menderita superiority complex, merasa paling tahu, paling pantas, dan paling layak berada di puncak. Mereka melihat orang lain yang cerdas, jernih, dan potensial sebagai ancaman, bukan sebagai rekan bertumbuh. Orang-orang seperti ini cenderung menolak masukan dari luar, menyabotase ide-ide yang tidak berasal dari dirinya, dan berusaha mengunci rapat-rapat orang yang lebih unggul secara halus atau terang-terangan. Yang menyakitkan, semua ini bukan dilakukan demi visi bersama, melainkan demi menjaga kekuasaan dan citra pribadi. Namun, orang bijak tidak serta-merta melawan. Ia tahu bahwa konfrontasi hanya akan membakar energi. Ia memilih jalan sunyi, menenangkan diri, bersyukur kepada Allah karena telah ditunjukkan potensi dalam dirinya, dan menjadikan semua itu bahan bakar untuk tumbuh secara senyap. Profesor Dr. Syed Hussein Nasir dalam bukunya Knowledge and the Sacred mengatakan, the sacred is not something that comes from the outside. It is something that is within you, waiting to be unveiled through sincerity, humility, and discipline. Yang suci bukanlah sesuatu yang datang dari luar. Ia adalah sesuatu yang ada di dalam dirimu, menanti untuk disingkap melalui ketulusan, kerendahan hati, dan kedisiplinan. Imam Al-Ghazali menulis, man afslaha sariyaratahu aslahallahu ala niyatahu. Siapa yang memperbaiki batinnya, Allah akan memperbaiki lahirnya. Rasa terancam oleh kehadiran orang lain sejatinya adalah gejala ketakutan, bukan kekuatan. Orang dengan mentalitas ini takut kehilangan pengaruh. Padahal pengaruh sejati tidak berasal dari kontrol, tetapi dari ketulusan memberi. Sebagaimana sering disampaikan Gus Baha, orang yang tenang itu pasti lebih menang, karena hidup ini bukan tentang siapa yang cepat marah, tapi siapa yang lebih ikhlas menerima takdir. Saat orang lain berisik menunjukkan superioritas palsu, orang bijak justru memilih diam yang produktif. Ia tahu tampil bukanlah segalanya. Yang utama adalah bermanfaat, meski tanpa tepuk tangan, tanpa panggung. Ketika kita disabotase, dipinggirkan, atau dikecilkan, mudah sekali berpikir bahwa dunia tidak adil.
Tapi jiwa yang tercerahkan melihat itu sebagai pertanda bahwa tempat itu sudah terlalu sempit untuk pertumbuhan kita, dan bahwa Allah sedang menunjukkan jalur lain yang lebih luas. Yasmin Mogahed dalam bukunya Reclaim Your Heart mengatakan, "You will never lose by giving, and you will never gain by holding back what was meant to be shared." Anda tidak akan pernah rugi dengan memberi, dan Anda tidak akan pernah untung dengan menahan sesuatu yang memang ditakdirkan untuk dibagikan. Al-Farabi pernah berpesan tentang kebaikan yang tersembunyi. Innal fadilata fi dzati afdalu minadh-dhuhuri biha fi a'yunin nasi. Keutamaan yang tersimpan dalam diri lebih mulia daripada menampakkannya di mata manusia. Orang bijak menyadari bahwa kemuliaan bukan terletak pada siapa yang paling tampil, tetapi pada siapa yang paling mampu menghadirkan nilai, meskipun tidak terlihat. Dalam dunia yang riuh dengan pencitraan, orang semacam ini tampak lambat, padahal sejatinya ia sedang mengokohkan akar. Mufti Meng mengatakan, "Be like a tree that lets the bird rest on its branches, gives shade to those below, and bears fruit even for those who throw stone at it." Jadilah seperti pohon yang jadilah seperti pohon yang membiarkan burung-burung bertengger di dahannya, memberi naungan kepada siapapun di bawahnya, dan tetap berbuah bahkan untuk mereka yang melemparinya dengan batu. Ketika Anda dipinggirkan, itu bukan akhir. Itu hanyalah pengalihan jalur. Jalan Anda masih panjang. Potensi sejati akan tetap mencari celah untuk tumbuh, sebagaimana cahaya selalu tahu kemana ia harus menyelinap, bahkan dari celah terkecil. Dr. Haifa Yunis berkata, "Don't waste time proving yourself to those who refuse to see you. Spend your time becoming so excellent that they can no longer ignore you." Jangan buang waktumu untuk membuktikan dirimu kepada mereka yang menolak melihatmu. Gunakan waktumu untuk menjadi begitu luar biasa hingga mereka tak bisa lagi mengabaikanmu. Wallahu a'lam bishawab.